Jokowi dikabarkan bakal absen di HUT PDIP, Istana buka suara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN pada pekan depan. Ari belum dapat memastikan akan berapa lama kunjungan tersebut dilakukan. Hanya saja menurutnya, jika kepala negara berkunjung ke luar negeri maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara Hari Ulang Tahun HUT PDI Perjuangan PDIP yang jatuh pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 pekan depan. Ada rencana memang kunjungan ke luar negeri tetapi kepastiannya masih nanti saya update ke teman-teman. Ada rencana ke beberapa negara di kawasan ASEAN, ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Jakarta, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Wah, tentang kurun waktu, kunjungan, kami belum bisa memastikan. Saya nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN, lanjutnya. Ari kemudian mengungkapkan, dirinya belum melakukan update informasi apakah saat ini sudah ada undangan untuk Presiden Jokowi menghadiri acara HUT PDIP. Saya belum update, nanti saya cek dulu ya, undangan. Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir, tegasnya. Lebih lanjut saat ditanya apakah perjalanan Presiden Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini dalam rangka menghindari untuk hadir di agenda HUT PDIP, Ari membantahnya. Sebab menurutnya kegiatan kunjungan Presiden Jokowi baik di dalam dan luar negeri sudah diatur sebelumnya. Enggak lah, pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya, tambah Ari. Adapun pada tahun ini PDIP akan memperingati HUT ke-51. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait peringatan HUT partai yang menaungi Jokowi itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi hadir dalam HUT ke-50 PDIP pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Saat itu, Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini isu renggangnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Sementara itu, PDIP pernah menyatakan bahwa kader parpol di bawah merasa sangat kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, yang mendampingi calon presiden, capres, Prabowo Subianto. Padahal, baik Jokowi dan Gibran menempuh karir politiknya di PDIP. Partai Banteng itu mengantarkan Jokowi melenggang di kursi wali kota Solo dan gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjadi presiden. Sementara, Gibran baru memulai karir politiknya sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang
berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini. Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global, terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik, global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya, itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara Jokowi dikabarkan bakal absen di HUT PDIP, Istana Buka Suara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN pada pekan depan. Ari belum dapat memastikan akan berapa lama kunjungan tersebut dilakukan. Hanya saja menurutnya, jika kepala negara berkunjung ke luar negeri maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara hari ulang tahun HUT PDI Perjuangan, PDIP, yang jatuh pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024, pekan depan. Ada rencana memang kunjungan ke luar negeri tetapi kepastiannya masih nanti saya update ke teman-teman. Ada rencana ke beberapa negara di kawasan ASEAN, ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Jakarta, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Wah, tentang kurun waktu, kunjungan, kami belum bisa memastikan. Saya nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN, lanjutnya. Ari kemudian mengungkapkan, dirinya belum melakukan update informasi apakah saat ini sudah ada undangan untuk Presiden Jokowi menghadiri acara HUT PDIP. Saya belum update, nanti saya cek dulu ya, undangan. Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir, tegasnya. Lebih lanjut saat ditanya apakah perjalanan Presiden Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini dalam rangka menghindari untuk hadir di agenda HUT PDIP, Ari membantahnya. Sebab menurutnya kegiatan kunjungan Presiden Jokowi baik di dalam dan luar negeri sudah diatur sebelumnya. Enggak lah, pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya, tambah Ari. Adapun pada tahun ini PDIP akan memperingati HUT ke-51. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait peringatan HUT partai yang menaungi Jokowi itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi hadir dalam HUT ke-50 PDIP pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Saat itu, Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini isu renggangnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Sementara itu, PDIP pernah menyatakan bahwa kader parpol di bawah merasa sangat kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden,
cawapres yang mendampingi calon presiden, capres Prabowo Subianto. Padahal, baik Jokowi dan Gibran menempuh karir politiknya di PDIP. Partai Banteng itu mengantarkan Jokowi melenggang di kursi wali kota Solo dan gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjadi presiden. Sementara, Gibran baru memulai karir politiknya sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting tapi malah dominan gitu. Sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik, global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya. Gitu saya kira apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik? Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia, seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini, yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian
hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Mhm. Jadi posisi itu saya kira eh, hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing Ya. oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Hmm. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain pasti tim yang membriefing para kandidat, tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Hmm. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul, tepat sekali itu. Nah ini kan Hmm. kemampuan artikulasi penting. Ya. Eh, eh, Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat, ini pengalaman sejauh ini ya, edisi satu maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah, Hmm. itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified mestinya bisa gitu. Nah Ya. kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Mhm. Dannya itu kemarin itu karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah kalimat, mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu dok. Mestinya kalau ada hal kayak nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Mhm. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya, Pak Arya, agar kemudian lebih bisa dinikmati Ya, dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. ya betul. Karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu nggak jernih itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain
ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang masih di dalam struktur kekuasaan, bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan, kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya eh, dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Ya, kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Mhm. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Hmm. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah Saya kira kesalahan bagi Prabowo? itu pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan Ya. kalau tidak tepat di dalam mengolah, sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat Oke. 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas Ya. untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Arya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat ketiga? Hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya, kemarin. Kemudian yang kedua lagi. Kemudian yang ketiga menurutku memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin mempermalukan hal-hal yang nggak penting, itu harus hindari. Itu karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik
di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu ini, yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Gak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan, itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena, gitu. Ini juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat, terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari relnya, nggak ingatin. Moderator perlu mengingatkan itu, nggak apa-apa menurutku, karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan ya habis itu toh. Ini kurang menarik karena ini ukuran debatnya capres cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan Iya, nggak perlu takut. ya Jadi tugas kan yang sebenarnya bisa begitu. mengukur gitu. Kan bisa mengukur maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring, ya menggiring itu enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang anu gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, gak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar, gitu Mbak. Tidak, ya oke, tidak keluar dari koridor waktu, itu yang kemudian harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ya Pak Arya. Kemudian peran penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ari. Ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak. Ya kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh, tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu 2 topik tadi, karena serapan isu tentang konflik di sana Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu, kalangan kelas menengah itu mungkin populer, tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan, karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang itu namanya nggak debat. Jadi itu kalau hal-hal, karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Menurut saya sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan, dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah, harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh, nggak apa-apa itu. Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktu udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Ya kayak gitu-gitu penting.
Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari, tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga Ya, pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat, saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? ya ada dua makna simbolis. Aha. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena eh, publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, Hmm. yang perlu nanti Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak Ya. sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya Hmm. kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami eh, problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus juga menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para yang tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Hmm. Oke, ini kemudian bisa menjadi PR besar. Jokowi dikabarkan bakal absen di HUT PDIP, Istana Buka Suara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN pada pekan depan. Ari belum dapat memastikan akan berapa lama kunjungan tersebut dilakukan. Hanya saja menurutnya, jika kepala negara berkunjung ke luar negeri maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara hari ulang tahun HUT PDI Perjuangan, PDIP, yang jatuh pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 pekan depan. Ada rencana memang kunjungan ke luar negeri tetapi kepastiannya masih nanti saya update ke teman-teman. Ada rencana ke beberapa negara di kawasan ASEAN, ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Jakarta, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Wah, tentang kurun waktu, kunjungan, kami belum bisa memastikan. Saya nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN, lanjutnya. Ari kemudian mengungkapkan, dirinya belum melakukan update informasi apakah saat ini sudah ada undangan untuk Presiden Jokowi menghadiri acara HUT PDIP. Saya belum update, nanti saya cek dulu ya, undangan. Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir, tegasnya. Lebih lanjut saat ditanya apakah perjalanan Presiden Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini dalam rangka menghindari untuk hadir di agenda HUT PDIP, Ari membantahnya. Sebab menurutnya kegiatan kunjungan Presiden Jokowi baik di dalam dan luar negeri sudah diatur sebelumnya. Enggak lah, pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya, tambah Ari. Adapun pada tahun ini PDIP akan memperingati HUT ke-51. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait peringatan HUT partai yang menaungi Jokowi itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi hadir dalam HUT ke-50 PDIP pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Saat itu,
Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini isu renggangnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Sementara itu, PDIP pernah menyatakan bahwa kader parpol di bawah merasa sangat kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, yang mendampingi calon presiden, capres Prabowo Subianto. Padahal, baik Jokowi dan Gibran menempuh karir politiknya di PDIP. Partai Banteng itu mengantarkan Jokowi melenggang di kursi wali kota Solo dan gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjadi presiden. Sementara, Gibran baru memulai karir politiknya sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya, itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya. Gitu saya kira
apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik? Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Jadi posisi itu saya kira hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing Ya. oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain pasti tim yang membriefing para kandidat, tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul. Tepat sekali itu. Nah ini kan kemampuan artikulasi penting. Ya. Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat ini pengalaman sejauh ini ya, edisi 1 maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified pastinya bisa gitu. Nah kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Dannya itu kemarin itu. Karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya, gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu dok. Mestinya kalau ada hal karir nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya Pak Arya agar kemudian lebih bisa dinikmati dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. Ya betul, karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang
membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu nggak jernih, itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain, ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang masih di dalam struktur kekuasaan, bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan, kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Ya, kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik, karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah kesalahan bagi Prabowo? Pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya, baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Kalau tidak tepat di dalam mengolah, sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Arya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat ketiga? Hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya, kemarin. Kemudian yang kedua lagi. Kemudian yang ketiga menurutku
memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin mempermalukan hal-hal yang nggak penting, itu harus segera, harus hindari. Itu. Karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu ini, yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Nggak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan, itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena, gitu. Ini juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat, terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari relnya, nggak ingatin. Moderator perlu mengingatkan itu, nggak apa-apa menurutku, karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan ya habis gitu toh. Ini kurang menarik karena ini ukuran debatnya capres cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan Iya, nggak perlu apa takut. ya Jadi tugasnya kan sebenarnya bisa begitu. mengukur gitu. Kan bisa mengukur maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring, ya menggiring itu enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang anu gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, nggak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar, gitu Mbak. Tidak, ya oke, tidak keluar dari koridor waktu, itu yang kemudian Ah, harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ah, ya ah, Pak Arya. Kemudian peran ah, ah. penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ari. Ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini Ya, apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, yang sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak. ya, kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh, tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Mhm. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu dua topik tadi, karena serapan isu tentang konflik di sana, Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu, Ya. kalangan kelas menengah itu mungkin populer, tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan, karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang saya, nah, itu namanya nggak debat. Ya. Jadi itu kalau hal-hal, karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Dan menurut saya, sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan, dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data, itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah, harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh, nggak apa-apa itu.
Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktunya udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Yang kayak gitu-gitu penting. Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari, tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga Ya, pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat, saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? ya ada dua makna simbolis. Aha. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, yang perlu nanti Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus juga menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para yang tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Oke, ini kemudian bisa menjadi PR besar. Jokowi dikabarkan bakal absen di HUT PDIP, Istana Buka Suara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana mengatakan, Presiden Joko Widodo rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN pada pekan depan. Ari belum dapat memastikan akan berapa lama kunjungan tersebut dilakukan. Hanya saja menurutnya, jika kepala negara berkunjung ke luar negeri maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara Hari Ulang Tahun HUT PDI Perjuangan, PDIP, yang jatuh pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024, pekan depan. Ada rencana memang kunjungan ke luar negeri tetapi kepastiannya masih nanti saya update ke teman-teman. Ada rencana ke beberapa negara di kawasan ASEAN, ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Jakarta, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Wah, tentang kurun waktu, kunjungan, kami belum bisa memastikan. Saya nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN, lanjutnya. Ari kemudian mengungkapkan, dirinya belum melakukan update informasi apakah saat ini sudah ada undangan untuk Presiden Jokowi menghadiri acara HUT PDIP. Saya belum update, nanti saya cek dulu ya, undangan. Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir, tegasnya. Lebih lanjut saat ditanya apakah perjalanan Presiden Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini dalam rangka menghindari untuk hadir di agenda HUT PDIP, Ari membantahnya. Sebab menurutnya kegiatan kunjungan Presiden Jokowi baik di dalam dan luar negeri sudah diatur sebelumnya. Enggak lah, pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya, tambah Ari. Adapun pada tahun ini PDIP akan memperingati HUT ke-51. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait peringatan HUT partai yang menaungi Jokowi itu. Sebelumnya,
Presiden Jokowi hadir dalam HUT ke-50 PDIP pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Saat itu, Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini isu renggangnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Sementara itu, PDIP pernah menyatakan bahwa kader parpol di bawah merasa sangat kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden, Cawapres, yang mendampingi calon presiden, Capres, Prabowo Subianto. Padahal, baik Jokowi dan Gibran menempuh karir politiknya di PDIP. Partai Banteng itu mengantarkan Jokowi melenggang di kursi wali kota Solo dan gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjadi presiden. Sementara, Gibran baru memulai karir politiknya sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Dan berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik, global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya, itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan
antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya gitu-gitu. Saya kira Hmm. apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik? Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Mhm. Jadi posisi itu saya kira eh, hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing Ya. oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Hmm. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain pasti tim yang membriefing para kandidat, tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Hmm. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Mhm. Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul, tepat sekali itu. Nah ini kan Hmm. kemampuan artikulasi penting. Ya. Eh, eh, Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat, ini pengalaman sejauh ini ya, edisi satu maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah, Hmm. itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified mestinya bisa gitu. Nah Ya. kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Mhm. Dannya itu kemarin itu karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah kalimat, mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu tok. Mestinya kalau ada hal karir nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Mhm. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya, Pak Arya, agar kemudian lebih bisa dinikmati Ya, dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. ya betul. Karena itu
yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu nggak jernih, itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain, ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang di dalam struktur kekuasaan, bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan, kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Ya, kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik, karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah kesalahan bagi Prabowo? Pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya, baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah, sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Arya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat
ketiga, hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya Ya. kemarin. Kemudian yang kedua di anu lagi. Kemudian yang ketiga menurutku memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin mempermalukan hal-hal yang gak penting, itu harus segera, harus hindari. Itu. Karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu ini, yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Gak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan, itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena, gitu. Ini juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat, terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari relnya, nggak ingatin. Moderator perlu mengingatkan itu, nggak apa-apa menurutku, karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan ya habis itu toh. Ini kurang menarik karena ini ukuran debatnya capres cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan Iya, nggak perlu takut. ya Jadi tugas kan yang sebenarnya bisa begitu. mengukur gitu. Kan bisa mengukur maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring, ya menggiring itu enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang anu gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, gak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar. Gitu, Mbak. Tidak, ya oke, tidak keluar dari koridor waktu, itu yang kemudian harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ya Pak Arya. Kemudian peran penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ari. Ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak. Ya, kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh, tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu 2 topik tadi, karena serapan isu tentang konflik di sana Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu kalangan kelas menengah itu mungkin populer, tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan, karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang saya, itu namanya nggak debat. Jadi itu kalau hal-hal, karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Gitu. Nah, menurut saya sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres
harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data, itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah, harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh. Nggak apa-apa itu. Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktu udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Ya kayak gitu-gitu penting. Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga Ya. pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? Ya, ada dua makna simbolis. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, yang perlu nanti Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Oke, ini kemudian bisa menjadi PR besar. Jokowi dikabarkan bakal absen di HUT PDIP, Istana Buka Suara. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo rencananya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN pada pekan depan. Ari belum dapat memastikan akan berapa lama kunjungan tersebut dilakukan. Hanya saja menurutnya, jika kepala negara berkunjung ke luar negeri maka ada kemungkinan tidak akan menghadiri acara hari ulang tahun HUT PDI Perjuangan, PDIP, yang jatuh pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024 pekan depan. Ada rencana memang kunjungan ke luar negeri tetapi kepastiannya masih nanti saya update ke teman-teman. Ada rencana ke beberapa negara di kawasan ASEAN, ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek, Jakarta, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Wah, tentang kurun waktu, kunjungan, kami belum bisa memastikan. Saya nanti akan update lagi tapi intinya ada ke beberapa negara ASEAN, lanjutnya. Ari kemudian mengungkapkan, dirinya belum melakukan update informasi apakah saat ini sudah ada undangan untuk Presiden Jokowi menghadiri acara HUT PDIP. Saya belum update, nanti saya cek dulu ya, undangan. Kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak hadir, tegasnya. Lebih lanjut saat ditanya apakah perjalanan Presiden Jokowi ke sejumlah negara ASEAN ini dalam rangka menghindari untuk hadir di agenda HUT PDIP, Ari membantahnya. Sebab menurutnya kegiatan kunjungan Presiden Jokowi baik di dalam dan luar negeri sudah diatur sebelumnya. Enggak lah, pasti sudah ada rencana yang sudah diatur.
Kita ucapkan selamat ulang tahun ya, tambah Ari. Adapun pada tahun ini PDIP akan memperingati HUT ke-51. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait peringatan HUT partai yang menaungi Jokowi itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi hadir dalam HUT ke-50 PDIP pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Saat itu, Jokowi duduk berdampingan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini isu renggangnya hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan. Sebelumnya dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi mengklaim hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Sementara itu, PDIP pernah menyatakan bahwa kader parpol di bawah merasa sangat kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, yang mendampingi calon presiden, capres Prabowo Subianto. Padahal, baik Jokowi dan Gibran menempuh karir politiknya di PDIP. Partai Banteng itu mengantarkan Jokowi melenggang di kursi wali kota Solo dan gubernur Jakarta sebelum akhirnya menjadi presiden. Sementara, Gibran baru memulai karir politiknya sebagai wali kota Solo selama 2 tahun terakhir. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya, itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat
berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya. Gitu-gitu saya kira apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik. Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Jadi posisi itu saya kira hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain pasti tim yang membriefing para kandidat tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul. Tepat sekali itu. Nah ini kan kemampuan artikulasi penting. Ya. Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat ini pengalaman sejauh ini ya, edisi 1 maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified mestinya bisa gitu. Nah kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Dannya itu kemarin itu karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu dok. Mestinya kalau ada hal karir nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya Pak Arya agar kemudian lebih bisa dinikmati dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah
ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. Ya betul, karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu nggak jernih, itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain, ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang masih di dalam struktur kekuasaan, bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan, kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Ya, kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik, karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista.